Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Paulina Taito, NPM 12180009, Prodi Agribisnis semester 6, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan memaparkan hasil UAS saya dengan judul kriteria, tujuan, dan strategi penggunaan pertanian di negara-negara berkembang. Yang pertama, sejarah pembangunan pertanian. Sejarah pembangunan pertanian berawal pada masa Orde Baru. Pada awal masa Orde Baru, pemerintah menerima beban-beban dari buruknya perekonomian Orde Lama. Indonesia dapat membentuk rancangan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Repelita yang pertama, yaitu Repelita saya pada tahun 1969 sampai 1974. Yang kedua Repelita 2 pada tahun 1974 sampai 1979. Yang ketiga Repelita Aku pada tahun 1979 sampai 1984. Yang keempat Repelita 4 pada tahun 1984 sampai 1989. Yang kelima Repelita 5 pada tahun 1989 sampai 1994. Yang keenam Repelita 6 pada tahun 1994 sampai 1999. Yang berikut pengertian. Pembangunan pertanian dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan sosial. Tujuan pembangunan pertanian. Secara umum, tujuan pembangunan pertanian adalah meningkatkan produksi untuk memantapkan ketersediaan pangan guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dari segi jumlah, kualitas, dan harga terjangkau. Secara khusus, tujuan pembangunan pertanian adalah meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produktivitas, perbaikan sistem pemasaran dengan pengenalan teknologi, penyediaan informasi pasar, meningkatkan produksi pangan sumber karbohidrat untuk memantapkan ketahanan pangan secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang terus meningkat. Yang berikut kriteria syarat pembangunan pertanian. Yang pertama, pasaran untuk hasil usaha tani. Yang kedua, teknologi yang selalu berubah. Yang ketiga, tersedianya sarana produksi dan peralatan secara lokal. Yang keempat, adanya perangsang produksi bagi petani. Yang kelima, tersedianya pengangkutan yang lancar dan penting. Yang berikut 5 kriteria penunjang pembangunan pertanian. Yang pertama, pendidikan pembangunan. Pendidikan pembangunan di sini dititik beratkan pada pendidikan non formal, yaitu berupa kursus-kursus pelatihan, penyuluhan, dan sebagainya. Pendidikan pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani. Yang kedua, kredit produksi. Untuk meningkatkan produksi, para petani harus lebih banyak mengeluarkan uang untuk membeli bibit unggul, obat-obatan, pemberantas hama, pupuk, dan alat-alat lainnya. Yang ketiga, kegiatan bersama oleh petani atau gotong royong. Kegiatan gotong royong petani biasanya dilakukan secara formal. Para petani bekerja sama dalam penanaman tanaman mereka atau dalam memanen hasil panen. Yang keempat, perbaikan dan perluasan tanah pertanian. Ada 2 cara tambahan untuk mempercepat pembangunan pertanian, yaitu pertama, memperbaiki mutu tanah yang telah menjadi usaha tani, misalnya dengan pupuk, irigasi, dan pengaturan pola tanam. Kedua, mengusahakan tanah baru, misalnya membuka petak-petak sawah baru. Yang kelima, perencanaan pembangunan pertanian. Perencanaan pertanian adalah proses memutuskan apa yang hendak dilakukan pemerintah mengenai tiap kebijaksanaan dan kegiatan yang mempengaruhi pembangunan pertanian selama jangka waktu tertentu. Pembangunan pertanian di
negara berkembang. Negara berkembang di Indonesia. Pembangunan pertanian di negara berkembang yaitu di Indonesia. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor dan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pemerataan. Peranan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan sektor pertanian agar dapat meningkatkan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran ini dapat diimplementasikan dan memperkecil kendala dalam pengembangan sektor pertanian akan dapat berpengaruh pada peningkatan sektor pertanian sebagai upaya peningkatan ekonomi rakyat. Di Indonesia, sebagian besar penduduk miskin berada di daerah pedesaan dan mereka menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Maka peran pertanian di Indonesia sangat jelas dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan kata lain, pertumbuhan pertanian merupakan salah satu kunci dalam penanggulangan kemiskinan. Contoh kasus penanggulangan pertanian dengan cara penyaluran jenis pupuk bersubsidi Kecamatan Bibokian Lewu pada tahun 2018 total untuk jenis pupuk urea sebanyak 29,5 ton, pupuk NPK sebanyak 3,45 ton. Total pupuk bersubsidi pada tahun 2019 untuk jenis pupuk urea sebanyak 37,10 ton. SP36 sebanyak 0,50 ton dan NPK sebanyak 5,20 ton. Pada tahun 2020, total jenis pupuk bersubsidi untuk jenis pupuk urea sebanyak 12,50 ton dan pupuk NPK sebanyak 3,50 ton. Baik, inilah hasil UAS saya. Sekian dan terima kasih.